Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Esra Isinaga dengan NPM 2219201128. Baik Bu, di sini saya akan meresponsi tentang hormon-hormon reproduksi pada pria maupun wanita. Hormon berasal dari bahasa hormao yang artinya pembangkit aktivitas, di mana hormon merupakan substansi yang dihasilkan oleh sel maupun kelompok sel yang yang bergerak menuju ke aliran darah, menuju organ-organ target yang biasanya berfungsi untuk menolong atau mengkoordinasikan fungsi-fungsi dalam tubuh. Adapun hormon dapat memberikan efeknya pada struktur target. Yang pertama yaitu mengubah fungsi-fungsi gen, yang kedua yaitu mempengaruhi fungsi-fungsi metabolis secara langsung, yang ketiga yaitu mengontrol perkembangan organ-organ spesifik lainnya. Adapun hormon reproduksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama golongan golongan protein atau peptida, golongan steroid, golongan asam lemak. Yang pertama golongan peptida atau protein, yang dimana bermolekul besar dan berat serta memiliki molekul sekitar 300 sampai 70.000 dalton, yang dimana ini hanya diberikan kepada melalui oral atau mulut. Contohnya hormon GnRH atau gonadotropin. Yang kedua yaitu golongan steroid, yang dimana mempunyai berat molekul sekitar 300 sampai 400 dalton, di mana ini berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dapat diberikan melalui mulut atau oral, maupun suntikan juga bisa. Contohnya estrogen, progesteron, dan androgen. Yang ketiga yaitu golongan asam lemak, yang dimana mempunyai berat molekul sekitar 400 dalton dan hanya diberikan melalui suntikan. Contohnya hormon progesteron. Yang selanjutnya yaitu tentang siklus hormon reproduksi pada perempuan, yaitu dimana hipotalamus karena adanya rangsangan dari luar maupun oksigen maupun nutrisi dari dalam tubuh, yang disebut dengan hipotalamus, terus dihasilkanlah hormon GnH atau gonadotropin, yang dimana merangsang lobus hipofis anterior. Setelah itu menghasilkan oogenesis, menghasilkan dua hormon, yang dimana hormon FSH atau follicle stimulation hormone dan LH luteinizing hormone, yang dimana FSH ini mengubah follicle primer menjadi proses pengatangan menjadi follicle degraft, dan untuk LH atau luteinizing hormone yaitu mengubah korpus rubrum dan mengubah korpus luteum, yang dimana terus selanjutnya menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon estrogen ini berfungsi untuk penghasil dinding endometrium, sedangkan untuk hormon progesteron sebagai memberikan nutrisi pada endometrium. Selanjutnya untuk bagian proses hormon reproduksi pada laki-laki sama halnya, hanya beda sedikit, yang dimana dari mulai hipotalamus adanya rangsangan dari luar oksigen maupun nutrisi dari dalam tubuh yang merangsang, atau hipotalamus menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin menghasilkan hormon FSH dan LH, di mana di dalam obat FSH ini ada juga perubahannya sehingga menghasilkan hormon spermatogenesis atau penghasilan hormon sperma maupun hormon dalam sistem reproduksi pada laki-laki, yang dimana jika bertemunya sperma ataupun sperma pada laki-laki, sperma bertemunya dengan ovum atau sering disebut dengan fertilisasi, itu adalah yang sering disebut dengan pembuahan. Sekian Bu, responsi saya. Terima kasih Bu.